Oke guys, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue sedang berada di salah satu bengkel dan juga workshop mandiri. Atau kalian kalau servis di sini tuh bisa self service. Nah, ini gue ada di salah satu bengkel yang kalau orang-orang pasti udah banyak yang tahu sih. Nah, ini gue ada di bengkel Prabus dan ini lagi di dalam salah satu kayak ruangan koleksinya. Jadi sebenarnya di depan tuh juga ada banyak. Nah, gue lagi di yang dalam sini nih, dan nanti gue juga mau ngobrol sama ownernya kayak sejarah tentang tempat ini gimana sih awal mulanya gitu. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol karena beliau juga masih sibuk sama itu lagi ada yang servis GTR R34-nya, kita keliling dulu aja yang ada di sini nih. Ini gue tadi lupa ini apa. Ini cuma Supra yang Targa. Ini koleksi velgnya di sini juga banyak. Ini nanti mungkin bakal kita obrolin lebih lanjut dulu, tapi kita keliling-keliling dulu aja yang ada di sini. Ini R32, R33. Ini Supra yang kayak di Fast Furious ini, stripingnya itu 350Z. Ini Celica nih, 4WS nih, 4 wheel steering nih, langka juga nih. Nggak ini doang sih, semuanya juga langka. Ini hari Jumat nih, jadi lagi banyak yang di bersih-bersihin. Nah, ini lebih detailnya tuh, lihat sampingnya benar-benar kayak ya Fast Furious ala-ala nih. Velgnya juga mirip, stripingnya wah, sumpah keren-keren cuy koleksinya. Nah, jadi ini habis ini kita mau ngobrol-ngobrol dan sambil lihat koleksi lengkap dari bengkel Prabus, dari mobil ataupun velg, karena terkenal juga di sini koleksi velgnya itu banyak banget. Jadi kita langsung ngobrol dan lihat aja. Oke guys, kali ini udah bersama Om Budi. Nah, kita mau ngobrolin soal bengkel Prabus nih. Om, thank you banget udah diizinin main. Sama-sama. Awalnya emang nggak janjian, terus ya emang mendadak ya Om, izinnya langsung di sini. Nah, ngobrolin soal bengkelnya nih Om. Tapi kita tarik ke belakang dulu deh. Suka otomotif tuh dari kapan sih Om? Saya suka otomotif itu mulai sebetulnya dari kecil ya, dari SD ya. SD kelas 5 karena ikut orang tua. Oh, Orang tua tuh kalau ke bengkel atau ganti sound system saya ikut. iya, kayak seneng merhatiinnya. Ya, perhatiin. Akhirnya orang tua saya juga mempercayakan perawatan mobilnya, nyuci mobil ke saya. Jadi itu jadi membangun suatu kesukaan seseorang. Itu hobi itu dari orang tua pertama. Pasti ikut, hanya ikut. Setelah SMP kelas 1 orang tua saya meninggal. Nah, ninggalkan mobil. Sebab itu terus saya rawat. Terus saya udah bawa mobil tuh buat ke sekolah. Berarti itu jadi mobil pertama juga? Ya warisan lah ya, keluarga punya. Dan kalau rusak saya benerin sendiri karena nggak punya uang. Belajar benerin sendirinya tuh gimana? Gini mas, saya kalau panggil motor udah nggak mungkin. Jadi saya aja berkira-kira, nanya-nanya. Ini rusaknya apa? Oh, umpamanya dinamo ampere nih nggak ngisi. Itu saya buka, dinamo ampere di mana? Di sini. Saya tanya orang, oke, saya buka terus habis itu saya ambil koran, saya tulis baut 1 keluar, nomor 1 terus ya. Terus akhirnya diputer-puter nih, katanya puter-puter, akhirnya betulin, bersihin, akhirnya bisa gitu. Tapi pastinya ada error-error juga loh selama perjalanan bener itu apa? Oh iya, banyak banget. Terus habis itu saya ganti dasun kotak juga gitu, rusak, air nyampur ke mesin, bongkar semua maunya. Rupanya tuh klep itu masangnya kalau nomor 1 ya nomor 1, dulu enggak, diberantakin ini jadi nggak ketahuan. Nomor 1 mana, nomor 2 mana nggak ketahuan itu, jadi saya urut lagi. Nah tapi karena kita berani, jadi kita bisa tahu. Kalau saya nggak berani bongkar, saya nggak akan tahu mesin. Gitu. Makanya seseorang itu harus berani.
Toh akhirnya juga tahu kok jalannya. Sebetulnya kan mesin itu simple. Ya, ada minyak, ada api, jalan. Iya. Nah, kalau nggak ada salah satu pasti nggak hidup. Itu aja. Iya. Ya, sistemnya pasti ada sesuatu yang trouble kalau mobil mogok. Itu aja. Dan kalau emang zaman sekarang sebenarnya lebih gampang juga kalau mau ngotak-ngatik sendiri, udah ada YouTube juga bisa lihat Ya, tapi kan sekarang lebih susahnya kita harus punya komputer. Iya, karena teknologi karena paling nggak laptop atau handphone bisa. Kita harus colokin dulu. Nah, kita harus install di situ karena kan setiap mobil itu kan ada settingnya masing-masing. Apalagi kalau udah pakai Haltech segala macam itu udah beda lagi tuh. Tapi prinsipnya sama, api, minyak. Nggak ada salah satu. Ya nggak jalan. Nggak jalan, itu aja. Semuanya tuh ngatur itu aja gitu. Kalau listrik hanya baterai, udah kurang minyaknya kasih baterai, udah kelar. Ya nggak? Tapi dinamonya tetap. Tapi nggak dipakai yang sekarang, nggak pakai dinamo, dicas. Sama sebetulnya. Kalau hybrid kan ada dinamonya, masih harus buru bensin juga. Jadi tapi sebetulnya bisa juga dikasih dinamo buat ngisi sendiri sih. Tapi kan terlalu rumit. Iya. Jadi sebetulnya mobil itu simple, ya nggak? Hanya di kita aja utak-atik yang mau apa enggaknya. Iya, bukan utak-atik itu pengen lari kenceng. Iya. Jadi akhirnya modif. Tapi emang begitu kok, zaman tuh harus berubah. Tapi dari dulu tuh cuma bener-bener doang apa udah dikit-dikit modif nih, upgrade dikit nih? Tahun 70 mulainya tahun 77, 78. 79-an, awal 80 lah, 80 dekade itu mulai pelek sudah mulai. Nah itu langganan saya pertama belajar pelek itu di Aming dulu, Kencana Motor. Nah di Sawah Besar. Sampai akhirnya barang-barang dia pindah ke rumah saya beli semua. Setelah dia bangkrut. Ya itu karena kebiasaan loh mas. Ya, kebiasaan. Jadi kalau orang suka mobil gitu, suka apa nih gitu. Yeah. Nah, kalau suka make ya beda gitu. Kalau saya sukanya bukan makainya, tapi mewujudkan sesuatu hasil karya mobil gitu yang enak dilihat ya. Terus yang enak nyaman dipakai. Berarti lebih seneng kayak proses ngebangunnya prosesnya juga. Prosesnya yang penting. Dan saya nggak begitu suka kalau mobil baru gitu, nggak suka. Karena apa yang kita mau lakukan? Ya, ganti pelek aja paling. Ya, kalau pelek emang buat saya tuh mobil apapun yang terbaik adalah pelek di rumah. Karena bukan pelek di sana jelek, enggak. Tapi kalau kita main ori-orian bagus. Tapi untuk zaman sekarang tuh ada yang kurang gitu. Ya kan? Kayaknya soalnya gini, kita beli mobil kan bukan mobil satu-satunya. Orang ada yang sama. Dia kalau mainnya orian kita kan agak beda. Manusia kan begitu mas. Kalau udah celong-celong habis itu terus baliknya ke ori lagi. Sekarang kaleng-kalengan ya siklusnya gitu aja gitu. Ya kan? Sekarang dulu celana ngetet bawahnya akhirnya cut brake, nggak boleh kan zaman itu, nggak boleh botol masuk, nggak boleh kasih cut brake keluar. Sekarang balik lagi, ciut lagi gitu loh. Ya siklusnya gitu aja. Siklusnya muter-muter aja. Muter-muter aja, iya benar. Tapi kalau dulu nih Om, culture mobil dulu nih sama sekarang kerasa bedanya apa tetap sama-sama aja sih? Dulu itu tahun 80, dekade 80, 90 sampai akhir hampir 2000 rata-rata mobil-mobil Eropa yang menguasai. Jepang itu baru up-nya itu adalah pada Fast Furious. Itu boomingnya gila-gilaan. Ya, sebelum Fast Furious keluar itu mobil nggak ada tuh, nggak segila-gilanya sekarang. Ya, itu kira-kira 13 tahun yang lalu, tahun 2000 awal ya. Itu Fast Furious pertama dikeluar. 2002, 2001 lupa saya. Itu langsung booming banget ya. Jadi tapi saya udah punya lama sebetulnya itu mobil. Jadi waktu Fast Furious 1, kedua masih orang biasa-biasa aja lihat. Dia pikir itu film tidak akan mendunia gitu. Totaunya para modifikasi gila-gilaan ikutnya jadinya. Nah itu langsung naik tinggi. Sebetulnya dulu sih ya
yang Hellofu, Keper udah lama. Ya, kalau zaman saya tahun 70-an itu ring 13 gitu ya celong gitu terus narik gitu ya. Ya biasa gitu. Sampai itu, sekarang biasanya sampai sekarang masih di gitu. X kan kayak gitu. Saya masih ke bawah, Mas. Saya kalau pelek kenapa saya TE37 ada 6 apa 7 itu ya. Set lupa set. Tapi saya nggak pakai. Saya pakai ya yang ada lipsnya, ada shiny. Itu 6 set dengan spek yang berbeda juga. Beda. Dulu mana ada 10-an, lupa kalau dihitung sampai nempel ada 10 kali. Ya, tapi saya cek putih, LM GT4 ya ini semua suka itu. Tapi memang saya nggak suka kalau semuanya plug itu warna hitam atau itu bukan nggak jelek, enggak. Saya nggak suka gitu. Ya, karena bawaan orang jadul gitu Mas, harus ada yang mengkilat ya. Lihat ya pelak-pelak saya kan rata-rata mengkilat. Iya. R34 tuh tadinya juga pakai TE37 Tecum Attack. Tapi saya nggak suka. Terus saya ganti pakai LMGT4. Warna nggak juga. Akhirnya sekarang saya pakai Top Secret karena bibirnya mengkilat. Padahal itu sama aja, dasarnya dari TE37. Tapi karena bibirnya ada mengkilat-mengkilatnya, ketahuan Mas orang jadul sama enggak, kelihatan. Di situ loh kelihatan. Kalau anak sekarang suka kan pelek yang TE37 yang warnanya hitam itu, oke, nggak ada masalah. Selera sih, balik ke selera masing-masing. Tapi emang itu kelihatan dari zaman Mas. Selera boleh selera, tapi itu kelihatan dari zaman. Nggak bisa dibohongin itu. Benar. Kelihatan. Kalau Mas kan pasti suka kalau peleknya ini bronze atau saya anggap mati gitu. Saya anggap kurang memperlihatkan keindahan mobil itu. Karena mobil-mobil sekarang itu nggak ada vernacle-nya sama sekali kan. Kalau nggak warna cat sama body hitam gitu loh. Nah, kita kan zaman dulu waktu itu suatu keindahan dan kemewahan itu terlihat kalau nggak gold plate ya vernacle gitu loh. Ya kan lihat ya mobil dulu pasti ada vernacle. Bebernya vernacle loh. Sekarang kan nggak ada lagi. Sekarang udah nggak ada lagi. Tukang vernacle juga udah mulai susah nyarinya karena sudah ditinggalkan. Tapi orang-orang seperti kita kan enggak. Benar. Oke. Nah terus akhirnya nih mulai kayak mungkin beli yang mobil-mobil JDM nih bisa dibilang, itu dari kapan? Pertama dulu saya tahun 80-an ya, 84, 85 itu mobil-mobil dulu ditinggalin Eropa ya. Terus saya jual, terus saya beli bekas taksi karena nggak ada uang ya, masih kuliah, orang tua juga nggak ada, jadi kita beli mobil taksi. Taksinya waktu itu Dasun Kotak bekas taksi. Harganya waktu itu kalau nggak salah 600.000. Habis itu saya betul-betulin, terus bisa laku jual lebih tinggi. Terus beli lagi Dasun yang bongkok itu 200.000. Belinya 3 dikanibalin. Lakulah 2 jutaan. Udah dapat 3 mobil jual. Karena buat sekolah sama buat beli tanah. Habis itu nggak punya air, naik bis. Nah, terus beli lagi bangke 50.000 Triple S. Setahun saya bikin Mas, cuman rangka aja. Setahun saya jadiin mobil, saya jual 5,5 juta. Berarti terus, emang udah dari dulu ngebangun dari benar-benar kayak gitu ya? Jadi kalau beli bangke itu nggak ada pintu, nggak ada gap mesin, nggak ada kabel, ya cuma rangka doang. Terus nyari part-partnya itu di kampung? Nyari dulu masih banyak ya, sepreges, orang-orang tabrakan, balap masih di Ancol, masih tabrakan, beli di situ, beli sebagian, toh hidup juga. Dan itu kadang serunya ngebangun mobil itu di situ ya? Nyari-nyari part. Sampai sekarang juga, sekarang kan lagi bangun Supra saya. Supra itu emang dari nol saya bangun. Dari bangun nol, memang saya bangun udah hampir mau jadi, tinggal lagi dicat. Cuma kalau sekarang nyari-nyari partnya ya emang via online berarti kan? Online juga, tapi memang saya stok sih Mas. Oh, dengan stok. Jadi saya gini loh, kalau orang kita di dalam dunia
permobilan, itu jangan sekali-sekali kalau ada orang nawarin spare part itu ditolak. Ditawar boleh tapi ditolak. Itu nanti kesananya susah nyarinya. Nah itu saya nggak sengaja beli, orang jual G-Track, gearbox saya beli, jual mesin beli terus saya tumpuk. Di stok dulu aja. Di stok aja, karena kan gini saya bengkel kalau orang-orang nanti perlu atau apa. Dan kebetulan kan saya juga melihara mobil-mobil aneh. Iya. Jadi saya beli. Waktu itu ya kalau 2 JZ ya yang non VVTi itu paling 30-an, 25. Terus saya beli sampai sekarang ada berapa biji? Iya. Bukan VVTi kan Aristo, kalau non VVTi saya ada beberapa. Nah terus saya juga punya gearboxnya juga, punya G-Track, terus SR, terus RB 25 ada, itu 26 udah dipakai. Itu emang zaman dulu populasinya masih banyak banget, murah. RB itu dulu ya paling G5, gearbox saja itu beli hanya di bawah 40. Sekarang udah berapa ratus. Dulu juga soalnya peminatnya belum terlalu banyak kayak sekarang berarti. Dulu mobilnya pada seger. Oh iya. Ya, segar, terus mereka nggak urus, rusak. Nah, mulai nyari. Kalau yang diurus, ya nggak nyari dia. Nah itu loh. Atau orang bangun. Nah apalagi 2 JZ mahalnya kan dipakai buat mobil-mobil kemana-mana kan, ke BMW, ke buat balap drift. Pokoknya mau drift kan itu 2 JZ pakainya semua rata-rata. Kalau nggak RB26, itu kan mobil-mobil yang memang tangguh gitu ya. Memang sih Mas itu saya tadinya orang tangguh saya nggak tahu ya, tapi saya rasakan sendiri memang tangguh tuh larinya asal kita mau aja gitu ya. Terutama dua-duanya tuh RB sama 2 JZ. Cuma biasanya tetap dengan standar apa dalamnya diubah-ubah lagi? Saya sih pakai standar aja Mas ya, tapi ada juga sih dirubah-rubah dikit. Kadang-kadang kan ini kita lagi bongkar-bongkar ada yang nawarin kan. Racun tikus banyak Mas. Itu kalau udah turun nggak diganti-ganti ngapain? Toh nanti kalau turun ngapain lagi? Ya oke lah ganti. Kalau harganya masih terjangkau, umpamanya saya kebetulan seperti kemarin lagi nurunin RB, udahlah piston ganti semua. Kebetulan camnya sudah di atas, udah gede ya. Udah pakai AKS, ngapain lagi nggak? Ya udahlah, tanggung lah. Sebetulnya gitu loh gitu yang terus ada teman-teman datang, gue butuh nih ini beli pakai kumpul. Ada itu mobil jadi gila kan. Nah mobil jadi kayak kita ini sebetulnya nggak perlu loh, karena mobil makin speknya makin tinggi, HP-nya makin tinggi, makanya nggak enak. Kalau untuk kayak harian ya kan kita bukan harian ya, kita nggak harian, sekali-sekalinya kita mau kemana? Mobil hobi lah ya. Iya. Itu kalau udah lari HP-nya di atas 500 kan, kalau cuma lari 200 saja nggak kerasa. Cuma ditiban jempol aja udah 200, tiban jempol. Emang kita mau lari berapa? Iya nggak, 200 aja kita nggak berani. Nah itu makanya kadang-kadang orang bernafsu. Makanya gini ya, seperti bangun rumah, bangun mobil itu kita harus bisa mengendalikan diri. Ya. Apalagi kuping tipis, racunnya di mana-mana. Karena orang-orang yang sudah kecebur gitu, ngajak musuh, ngajak temen. Pamanya Mas ini kecebur nih, salah terus buat apa gitu mobil itu? Buat apa sekencang itu kan nggak kepake juga. Ngajak orang deh, racun-racunin. Kan begitu. Kalau modif itu begitu tuh, racun-racunin. Pokoknya pakai pelek, satunya lagi in TE pokoknya. Dia pakai ini nggak TE. Akhirnya kita bilang kan, pelek 1 juta umat, ya nggak? Iya. Tapi orang cari juga tetap mahal lagi sekarang, naik lagi. Iya, makin naik. Ya goreng begitu loh. Terus dulu Evo. Iya, Evo itu yang ini Rega Master. Oh iya. Rega Master. Dulu siapa mau beli buatan Rusia? Sekarang begitu discontinue. Iya. Saya ada beberapa tapi nggak pakai juga. Cuma jadi koleksi ya? Iya ada 4-5 set ya. Susah Mas kayak kita gini. Pengen sesuatu udah kesampaian ya nggak dipakai. Hanya ada suatu kepuasan yang beda. Ya, yang beda. Jadi kalau dibilang ngapain sih mau pelek banyak,
saya juga nanya ke orang, ngapain juga baju banyak kan gitu kan. Iya, Baju itu sama aja. sebenarnya 3-4 biji Iya. cukup kan. Ya kan, kalau nggak 6 lah paling banyak. Kenapa mesti selemari gitu. Iya. Kita balik lagi Balik gitu lagi. aja. Kesukaan orang kan beda-beda. Ya sebetulnya ya gitulah. Kita serba susah gitu Iya, ya. Tapi memang seperti modifikator lain termasuk saya, kalau mobil sudah jadi, itu sudah nggak enak lagi. Pasti dia akan cari yang baru Kayak pingin untuk ngebangun dioprek. lagi. Nah akhirnya kan sayang, tumpuk, cari lagi bangke tumpuk, cari bangke tumpuk, nggak ada lagi bangke, diulang dari depan belakang, ganti pelek, ganti terus gitu. Kayak diutak-atik kayak lah. Iya, itu di tangan nggak bisa diem. Kalau diem meriang kita. Nah, kalau kita nggak ada mainan meriang saya, sering iseng malahan. Iya pasti kalau cuma ngeliatin doang kayak gemes juga Iya, pengen gemes ngapain nggak ya. upamanya sesuatu itu hanya diem aja, stuck terus saya bingung. Pelek lah saya gosok-gosok, ban lah saya ganti-ganti, saya ada alatnya semua saya ganti-ganti. Terakhir gini Iya. saya iseng, saya pelek saya potong-potongin yang standar-standar. Terakhir T3 saya potong, ada orang sayang. Buat apa saya bilang susah speknya, mendingan saya naikin. Daripada saya beli lagi pelek buang-buang, Iya. pelek yang ada aja saya otak-atik. Tapi kan jadi ya rada-rada ya aneh dan ya gila aja. Tapi kita ini nggak pernah berhenti mau inovasi ya. Iya. Sesuatu yang biasa-biasa kadang-kadang malah Pinginnya tetap beda. beda. Iya. Jadi memang itulah makanya saya kenapa juga semua mobil saya nggak ada pakai kaca film. Oh ini nggak ada. Nggak ada karena rugi. Hmm. Nahan panas ya, kalau mau keren ya sedikit panas nggak apa-apalah. Kan biasanya mentok-mentok orang pada pasang ya tetap yang 20%. Nggak Jadi ada kelihatan. persen-persenan mas. Mas perhatiin kalau nggak percaya, mobil baru mas beli, jangan kasih kaca film. Sama kaca film lain. Kalau kaca film di mobil dipasangin kaca film, ngelentrek kalau orang Jawa bilang. Oh. Apalagi kalau itu mobil udah agak lama, daelah. Mendingan beli angkot ya nggak, ketahuan kasih kaca film nggak kelihatan di sini Iya. siapa. Iya kan? Iya. Kita kan membangun suatu mobil itu karya. Mm-mm. Ingin juga diakui dan dilihat semua orang gitu. Kalau hanya cuman ece-ece aja buat apa gitu. Ya enggak? Iya. Jadi itu rata-rata coba anak-anak sini. Jadi saya gini mas, maaf ya dulu waktu saya masih di industri, saya tuh lihat ke luar negeri tuh saya lihat kok mobilnya bagus-bagus dalam merek yang sama, ngerti nggak? Sama. Mamanya di sini dulu Camry lah gitu ya. Camry di sini kan banyak gitu, tapi nggak menarik kan. Iya. Tapi di sana kok menarik. Saya tuh sampai ngeliatin apa yang salah. Terus lewat lagi DX, kok menarik gitu. Saya pikirin apa. Nah kalau di sana di negara luar ada beberapa negara yang melarang pakai kaca film. Oh iya, kayak Nah, Jepang atau berapa Jepang, gitu. di Arab sekarang ada yang bandel juga ada. Tapi itu mobil jadi kelihatan. Nah apa kelihatan akhirnya? Interior itu jadi menonjol, terlihat dari luar. Kalau ini, kalau dikasihin kaca film, nggak kelihatan apa-apa. Iya. Keindahan, lekuk-lekuknya, keindahan dashboard itu kan indah. Iya, benar. Nah, tapi ada beberapa juga yang keluar dari pabrik, belakangnya sudah ribet. Jadi kaca belakang penumpang, dua penumpang itu dua penumpang kalau belakang udah hitam. Oh. Udah coklat. Nah, kamu lihat nanti R34 terus Talbina udah hitam. Nggak Itu di- tanpa kaca Land film? Cruiser, iya Land Cruiser hanya supir yang terang, belakang nggak. Iya, iya. Nah itu pak pabriknya udah tahu. Ya, jadi ngerti gitu. Oh. Jadi keindahnya di depan aja karena panas. Jadi coba deh mas kalau nggak percaya, ya. Mas beli apapun mobilnya, Mas beningin, itu akan terbantu dengan keindahan interior itu memperindah mobil itu Iya. sendiri. Apalagi kalau interior warnanya muda, beige, yang kuning muda, terus hitam juga bagus karena lekuk-lekukannya kelihatan dan orang lihat memperindah Iya. itu. Iya kemarin juga mobil lu 60% loh awalnya, terus akhirnya ganti jadi 20% depan sama samping. Ya itu selera ya. Soalnya takut tetap. Saya juga nggak nyalain siapa-siapa, tapi
saya ingin memaksimalkan suatu keindahan mobil. Iya. Itu akan beda, ya. Kalau buat harian mungkin saya pakai kaca hitam, Iya. karena kaca yang nggak mau panas juga. Dan kadang tapi bawa barang-barang. mobilnya juga mobil biasa aja gitu. Iya. Tapi kalau buat mobil-mobil hobi, no. Nggak pakai kaca velg. Iya, memang orang bilang clear, wah, clear masih tetap ada sekian persen tuh ada, pasti nggak mungkin clear banget. Biasanya sekitar berapa persen? Ya kan kalau yang mahal-mahal kan 20%, mungkin ada 10% yang clear 10%. banget. Oh. Ya clear sih, bersih kelihatan. Tapi buat saya nggak maksimal. Iya. Kalau saya pengen clear putih banget gitu, biar. Tapi kan kalau seperti mobil-mobil Eropa itu ada kehijau-hijauan. Iya, kalau BMW apa Mercy kan ada kehijau-hijauan. basicnya Terus udah hijau. Toyota juga, Nissan juga ada. Jadi kehijau-hijauan masih tetap indah. Jadi pabrik itu kan lebih berpikir daripada kita. Iya. Ya kan? Kan udah diatur sama dia sedemikian rupa untuk menghalangi udara panas ke dalam. Tapi kan orang-orang yang modifikasi dan pabrikasi yang untuk aksesoris nggak mau kalah juga gitu. Nah, soalnya saya bisa buktikan itu. Seperti saya kemarin motong pelek aslinya Supra MK3 MK4 itu kalau waktu masih aslinya nggak boleh, tapi begitu saya kasih jadi tripis, aduh cakep banget, dan taruh di mobil itu emang pantas banget. Lagi kepasang nggak? Di MK3 iya, tapi di MK4 udah saya copot, saya ganti standar lagi. Ada kayaknya peleknya. Oh iya. Ada. Yang merah tuh dulu, yang merah ini itu yang Targa saya pasang aslinya, tapi dengan dari 16 saya naikin ke 19 dengan ada lipsnya. Waduh bagus banget. Itu Om bikin sendiri apa bawa ke bengkel luar? Saya kerjain sendiri, hanya motongnya saya tukang bubut karena mesin bubut saya nggak punya motongnya. Saya takut presisi. Motong sih berani aja saya, tapi takut nggak presisi. Tripis. Jadi tripis. Nanti saya ajak ke bengkel belakang. Kelihatan tuh potongan-potongan. Memang terakhir sih T3 ya, TRD saya potong. Tapi saya belum pasang, pikir-pikir ntar aja deh. Saya itu proses. Nah itu kan T3 itu paling atas. Iya. Itu yang di atas tuh, sana. Oh iya ya. T3 itu saya potong dari 16 jadi 19. Mahal, jatuhnya mahal. Tapi kepuasan nggak beda ya. Velg-velg kayak gini banyak yang nawar juga nggak sih? Banyak, tapi mereka rata-rata tahu lah saya. Saya kadang-kadang kalau dibeli kadang-kadang nggak mau, kalau ditukar kadang-kadang masih mau. Tapi kalau yang Eropa ya seperti HRE ya, terus Velano, terus Air Force, terus Amerika punya, apalagi terus Carson, BBS sayang masih. Tapi kalau seperti Brabus monoblok dari mulai 3, 6 saya punya semua lengkap. Sekarang jual karena saya udah nggak pakai lagi. Sama pelek-pelek Jeep dulu saya pernah buat dinas pakai Jeep. Berarti velg nggak cuma koleksi yang kayak Jepang doang ya Om? Nggak, Jepang, Jerman, Amerika. Itu karena zamannya waktu dulu itu yang terkenal kan Jerman sama Jepang kan ke belakang. Kalau buat modifikasi mobil Jepang. Tapi akhirnya sekarang Eropa ambil Jepang. Ya itu, tapi tetap bukan pakemnya. Tapi kalau lihat lagi sekarang lagi model lagi JDM pakai peleknya Amerikaan. Iya, biasanya dikombinasiin. Bukan orang Amerika yang selalu kalau dia beli punya ini pakai HRE, dia selalu pakai mereknya dia. Orang Amerika kan kuat. Iya. Nah, makanya saya juga ngerubah R34 saya ganti pakai HRE, tapi belum jadi. Saya susah cari seperti yang si Paul Walker punya kan, HRE tipenya 446. Itu saya udah cari, susahnya saya punya 546. Saya CNC saya potong aja. Ini lagi dikerjain nih. Tapi dinonya sakit jadi belum selesai. Mau dipasang di yang ini berarti ya? Di R34. Biar seperti kayak Paul Walker. Ya. Seperti ini Supra saya yang orange. Ya, itu racing hard. Kalau si Paul Walker pakai 19, nggak dapet saya. Saya dapatnya, saya punyanya 18. Saya copot tuh, saya ganti sampai naik ke 19. Cuman saya lebih bagus lagi karena saya step lift, jadi lebih indah.
Iya, tadi lihat. Oh, ini lebih manis. lebih manis.